biar kalian nggak kena tipu juga kayak gua. Nah di sini gua curiga bahwa SD card yang gua beli si SanDisk Extreme Pro ini fake guys, palsu. Padahal ini gua beli di official store-nya. Gak mungkin dong dia ngejual barang palsu gitu official store, apalagi merek dia sendiri. Tapi dia overclaim untuk spesifikasinya guys. Oke guys, selamat malam. Balik lagi bareng gue di channel Marvel XP. Jadi gue sekarang mau ke Bandung. Gue mau COD keyboard ya guys. Karena keyboard yang gue pakai sekarang buat ngedit video itu rusak guys. Kebetulan gue nemu keyboard yang murah tapi bagus. Kalau gue lihat spesifikasinya itu dari Fantech MK593 kalau nggak salah ya, atau 953, gue lupa, antara 593 atau 953. Nah berhubung gue gabut di jalan, jadi gue mau sekalian sharing aja ke kalian kalau gue pernah ketipu 3 kali guys pada saat pembelian SD card untuk kamera yang gue pakai sekarang, DJI Osmo Action 4. Jadi di video kali ini gue bakal sharing aja ke kalian. Gue pengen cerita biar kalian nggak kena tipu juga guys. Oke, simak baik-baik videonya guys, biar kalian nggak kena tipu juga kayak gue. Jangan di skip biar kalian tahu cara membedakan SD card, khususnya SD card SanDisk ya guys, SanDisk yang ori dan yang palsu. Karena yang gue beli ya SanDisk. Jadi awal mula kenapa gua mau ganti SD card itu karena yang gua pakai buat konten itu cuma 64 GB guys, SanDisk Extreme. Nah dengan resolusi 1080p dan FPS-nya 60 fps itu memorinya cuma cukup merekam sejam sampai sejam setengah guys. Itu kan berarti sama aja kayak gua pulang pergi dari Bandung ke Lembang, dari rumah gua Cimahi ke Lembang gitu. Nah kalau misalkan gua mau konten lagi, gua harus ngehapus dulu. Jadi gua kudu mindahin video yang udah gua rekam ke komputer, baru gua delete dan gua bisa pakai lagi. Dan juga kalau misalkan gua pergi jauh-jauh, gua nggak bisa bikin konten lama-lama di jalannya gitu. Jadi gue kepikiran buat upgrade ukuran memori SD card-nya guys. Nah singkat cerita, gue kunjungin web resmi DJI buat nyari rekomendasi SD card yang dipakai untuk DJI Osmo Action 4 guys. Dan keluar listnya. Gue itu awam sama merek-merek SD card guys. Di web DJI resminya merekomendasikan SD card SanDisk Extreme Pro guys. Ya udah gue langsung cari di toko online, toko oren guys. SD card SanDisk Extreme Pro. Keluar tuh fisik dari SD cardnya itu warna merah hitam, sesuai dengan yang gue cari di Google. SanDisk Extreme Pro merah hitam juga. Ya udah gue langsung beli SD card dengan kapasitas yang paling besar guys, SanDisk Extreme Pro 512 GB, dan harganya cuman 180-an kalau nggak salah guys, SanDisk Extreme Pro. Gua waktu itu belum tahu nih harga asli dari SanDisk Extreme Pro karena kan gua awam, dan gua belinya bukan di official store-nya. Masalahnya pas gua cari SanDisk Extreme Pro di toko oren, itu produk yang keluar bukan produk dari official store-nya guys, tapi dari toko yang lain, gua lupa namanya apa. Ya udah gua langsung check out guys. Singkat cerita SD card-nya datang, langsung gua selesaikan pesanan dan gua cobain langsung guys. Gua masukin ke action cam-nya. Nah tapi pas dimasukin, pas gue coba colokin SD card-nya ke action cam, muncul notifikasi guys dari action cam DJI-nya bahwa
SD card slow, kurang lebih kayak gitulah. Jadi si Action Cam DJI nya menyatakan kalau SD card yang gua pasang daya baca dan daya tulisnya lambat guys. Tapi ya gue hiraukan, gue langsung coba bikin konten. Yang pertama gue notice sih, gue takutnya ini fake penyimpanannya guys, kapasitasnya. Jadi gue langsung cek ke kapasitasnya di settingan Action Cam, dan ternyata terbaca 499 GB. Berarti kan real capacity gitu guys. Ya udah langsung gue cobain konten. Nah pas gue udah nyampe rumah, gue mau play, awalnya berhasil guys, jalan tuh videonya. Tapi anehnya si videonya itu patah-patah guys, dan kadang suaranya suka telat, videonya berhenti-berhenti, patah-patah. Terus gue coba matiin Action Cam-nya. Pas gue nyalain, gue mau play, tapi yang harusnya gambarnya thumbnails video yang gua rekam, tapi sekarang thumbnailsnya jadi bergambar icon file tapi dia retak gitu, kayak korup guys filenya. Pas gua play nggak bisa ke play, tapi filenya ada gitu guys. Kan gua rekamnya potong-potong, jadi misalnya ada 10 file, jadi ada tuh 1/10, 2/10 filenya ada. Tapi pas gua play dan gua next, itu thumbnails videonya nggak ada guys. Jadi gambar file yang pecah, yang retak gitu. Pas gua coba cek information file size-nya 0 guys. Otomatis rusak. Nah gua coba buat ngerekam lagi guys di rumah. Kali ini gua diemin aja di meja guys kameranya. Setelah berapa puluh menit sampai kameranya panas, gua stop, gua mau coba play, yang sekarang malah nggak bisa sama sekali di play guys, langsung korup, langsung gambar file rusak lagi. Nah di sini gua curiga bahwa SD card yang gua beli, si SanDisk Extreme Pro ini fake guys, palsu. Barulah gua di situ cari di official store-nya SanDisk Extreme Pro. Ternyata kalau untuk SanDisk Extreme Pro yang 256 GB aja itu udah 1 juta lebih guys, hampir 2 juta. Sedangkan yang 512 GB nya 3 juta lebih. Nah ya udah, berarti kan kalau kayak gitu dari segi harga udah ketahuan yang gua beli ini pasti SD card-nya fake, SanDisk Extreme Pro-nya. Gua coba cari nih perbedaan SanDisk Extreme Pro yang palsu dan yang asli, ternyata ada guys yang nge-share perbedaannya apa aja. Nanti mungkin gue bakal bikin video tersendiri terkait perbedaan SanDisk, SD card SanDisk ya, yang palsu dan yang ori guys. Jadi dia jelasin kalau SD card ori itu ada stiker hologram di packagingnya guys. Kalau nggak salah hologramnya tulisannya ADATA gitu. Terus pas dilihat lebih detail, itu tulisan huruf K di SanDisk-nya, kalau yang palsu dia lebih berisi guys, lebih gendut huruf K-nya, sedangkan yang asli lebih ramping. Dan juga tulisan U3-nya itu beda guys, si angka 3-nya. Nanti gue coba bikin konten tersendiri terkait perbedaan SanDisk yang asli dan yang palsu ya guys. Ditunggu aja videonya. Nah ya udah, kalau kayak gitu gue terpaksa nyari SD card lagi guys. Nah karena si SanDisk Extreme Pro ini mahal ya guys, jadi gue cari alternatif SD cardnya yang memiliki spesifikasi mirip dengan SanDisk Extreme Pro. Dan gue belajar dari pengalaman gue, kalau beli SD cardnya di official store guys. Ya udah, gue cari-cari SD card yang mirip dengan SanDisk Extreme Pro spesifikasinya. Dapatlah merek Colabex guys. Dan itu ada official store-nya. Gue baca spesifikasinya dengan detail.
itu hampir sama dengan SanDisk Extreme Pro guys, dan warnanya pun sama, merah hitam. Nah harganya itu lagi-lagi murah guys, kalau nggak salah 200.000 berapa gitu, atau bahkan nggak nyampe 200.000, gue lupa pokoknya. Nanti gue coba share ke kalian ya, gue screenshot harganya. Nah ya udah, gue langsung tanpa pikir panjang, gue langsung check out SD card Colabex di official store Colabex-nya guys. Barang datang, dan lagi-lagi karena gue percaya dengan produknya, ini dijual di official store Colabex-nya, gue langsung selesaikan pesanan guys. Gua buka packagingnya, dan lagi-lagi di packagingnya nggak ada stiker hologramnya guys. Gua mikirnya ya karena ini mungkin merek China, merek luar, jadi nggak ada stiker dari Adata gitu. Gua mikirnya kayak gitu aja guys, gua mikir simple. Ternyata pas gua coba colokin ke action cam-nya, terulang lagi guys, muncul notifikasi bahwa SD card yang gua pakai itu slow guys. Padahal ini gua beli di official store-nya. Gak mungkin dong dia ngejual barang palsu gitu official store, apalagi merek dia sendiri, Colabex. Jadi ya mungkin Colabex ini barangnya ori guys, original Colabex, tapi dia overclaim guys untuk spesifikasinya. Karena harusnya kalau misalkan spesifikasinya sama dengan Extreme Pro, notifikasi itu nggak keluar harusnya guys. Karena kenapa? Karena SD card yang gua pakai, SanDisk Extreme yang 64 GB, itu kan spesifikasinya lebih lambat di bawahnya SanDisk Extreme Pro. Jadi harusnya kalau pakai Colabex yang spesifikasinya sama dengan SanDisk Extreme Pro, itu harusnya nggak terbaca slow guys, tapi ini malah terbaca slow. Kayaknya di situ gue heran kenapa gitu, padahal ini official store. Jadi gue simpulkan Colabex mungkin barangnya original Colabex, tapi dia overclaim untuk spesifikasinya guys. Jadi kalian hati-hatilah kalau mau beli SD card Colabex. Nah karena kedua SD card ini nggak bisa gua pakai di Action Cam DJI Osmo Action 4, akhirnya gua beli lagi guys SD card. Nah karena SanDisk Extreme yang gua pakai yang 64 GB itu tidak terbaca slow, akhirnya gua beli SD card SanDisk Extreme. Gua beli yang 256 GB guys. Gue cari dulu di official store-nya, kalau nggak salah harganya itu 1.200.000, 1.300.000 gitu, lupa gue. Nah gue cari di store yang lain, lagi-lagi salah gue di situ. Dapatlah di store apa gitu, harganya lebih murah guys. Itu keterangannya harga awalnya 1,3, lalu dicoret guys, ada potongan. Jadi cuma berapa ratus ribu gitu. Ya kalau gua nggak salah inget, lebih dari 200.000 lah. Lupa gua. Nah ya udah. Tapi sebelum gua beli, gua tanya dulu guys terkait keaslian dan originalitas produk yang dia jual, si SanDisk Extreme 256 GB ini. Gua tanya yang pertama, ini ada stiker hologramnya nggak? Dia bilang ada kak, ini barang langsung dari gudangnya. Terus gue tanya, berarti ini original ya? Iya kak, original. Dia bilang kayak gitu. Ya udah, otomatis gue langsung check out guys. Ini pembelian yang ketiga kali ya guys. Nah pas barang dateng, gue belajar dari pengalaman gue. Gue langsung bikin video unboxing, dan juga gue siapin SanDisk Extreme 64 GB yang gue punya, yang original, buat gue bikin perbandingan apple to apple atau side by side ya guys, samping-sampingan. Gue pengen tahu
ada perbedaan nggak dengan SanDisk Extreme 62 GB yang gua punya, yang original. Nah ternyata pas gua buka dan gua bandingin samping-sampingan, itu dia fake guys. Kacau ini sellernya. Dia bilang original, tapi ternyata yang datang fake. Kacau pokoknya guys. Dan ternyata pas gua teliti lagi si packagingnya, itu nggak ada hologramnya guys. Ternyata gua baru ngeh kalau dia nggak ada hologramnya. Oke guys, sorry tadi kepotong. Ini gua baru COD soalnya ini keyboardnya, keyboard Fantech Max Power MK853 guys. Ini kalau gua cari harganya 400.000 lebih guys, tapi gua dapat cuman 120.000. Jadi nanti di rumah gua bakal cobain, semoga normal guys barangnya. Kita lanjut lagi. Ini gua mau jalan pulang, sekalian gua mau lanjutin penjelasan gua yang tadi terkait SD card SanDisk yang asli dan yang palsu guys. Oke guys, sekarang kita lanjut pulang. Kalau nggak salah gue penjelasannya sampai gue beli SD card yang ketiga ya. Jadi pas gue lebih teliti lagi, ternyata di packaging SanDisk Extreme 256 GB yang baru gue beli, yang sellernya ngaku ini original dan ada stiker hologramnya, ternyata pas gua cek packagingnya nggak ada stiker hologram guys. Berarti ini emang dia fix mau nipu gitu. Sangat-sangat nggak recommended guys sellernya. Padahal gua udah nanya duluan loh guys, apakah ini barangnya original? Dia bilang original. Apakah ada stiker hologramnya? Dia bilang ada. Tapi ternyata pas barang datang, untung gua bikin video unboxingnya dan langsung gua tanpa pikir panjang langsung gua kembaliin guys barangnya. Nah udah nih ketiga kali gua kena scam guys beli SD card. Gua tadinya mutusin mau beli SD card SanDisk Extreme 256 GB di official store-nya guys. Tapi ya kendalanya budget guys, mahal. 1,3 atau berapa gitu di official store-nya. Akhirnya gua cari SD card SanDisk Extreme 256 GB di toko yang lain, bukan official store. Tapi yang sekarang gue carinya harga yang nggak terlalu jauh guys, kayak yang pembelian ketiga. Singkat cerita gue dapat 1,1 atau 1,2. Pokoknya selisihnya lumayan guys, selisih 100-200 ribu dibanding official store-nya gitu. Gue berharap SD card keempat yang gue beli ini original guys. Nah pas dateng, karena gue takut di scam lagi, gue bikin video unboxing lagi guys. Dan kali ini gue langsung nyari stiker hologram di packagingnya. Dan untungnya ada guys, stiker hologram Adata yang menandakan ini original. Tapi gue agak skeptis nih sekarang, takutnya stiker hologram juga bisa dipalsuin gitu kan, gampang tinggal bikin stikernya aja. Akhirnya gue coba colok ke action cam DJI-nya dan tidak terbaca slow guys, padahal spesifikasinya di bawah SanDisk Extreme Pro. Di situ gua bersyukur dapet SD card SanDisk Extreme, harganya di bawah harga official store-nya, lumayan lagi, beda 100 atau 200 ribu gitu. Tapi yang gua dapet real original SanDisk-nya. Jadi buat kalian yang mau beli SD card, hati-hatilah kalau milih SD card guys, jangan sampai ketipu kayak gua, apalagi SanDisk guys. Gua bikin video ini tujuannya biar kalian gak kena scam guys. Nanti gua bakal bikin video tersendiri terkait perbedaan SanDisk palsu dan asli guys, yang ori. Jadi tips dari gua, apalagi kalau kalian mau beli barang elektronik ya guys, belilah barang elektronik yang sudah memiliki nama besar guys. Itu yang pertama. Yang kedua, usahakan belinya di official store-nya guys, karena itu memperkecil kemungkinan kalian kena scam. Kalau misalkan kalian mau beli barangnya tapi nggak di official store, kalian harus cari tahu dulu harga
asli di official store-nya guys. Dan kalian cari barang di toko lain dengan harga yang tidak terlalu jauh guys, karena mungkin memang si tokonya itu memberikan diskon untuk barang original tersebut. Jadi segitu dulu aja sih guys video yang gue bisa bagikan ke kalian, cerita terkait pengalaman gue membeli SD card 3 kali kena scam, kena tipu. Mungkin yang pertama kali itu memang kesalahan gue sih guys, gue nggak cari tahu dulu dari pertama gitu. Tapi untuk yang kedua dan yang ketiga itu pure gue kena scam guys, kena tipu. Apalagi yang ketiga, sellernya itu udah ada niat mau nipu guys, karena gue udah confirm dulu via pesan ke dia dan dia bilang original dan ada stiker hologramnya. Ternyata pas datang enggak. Semoga videonya bermanfaat guys bagi kalian yang lagi mencari atau mau membeli SD card, terutama SanDisk. Harapan gue kalian nggak kena scam. Gue juga punya link Shopee terkait produk-produk rekomendasi dari gue sendiri karena gue udah pakai. Ada sarung tangan, ada kamera, ada juga perlengkapan motor guys, kayak misalkan mounting action cam. Ada linknya, silakan kalian cek di deskripsi. Itu murni barang-barang yang gue tempel di akun Shopee gue, itu yang udah gue pernah pakai guys, dan pasti gue rekomendasikan ke kalian. Subscribe channel gue kalau kalian gak mau ketinggalan konten-konten dari gue terkait review, tips, ataupun motovlog ya guys, touring-touring. Like videonya kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian, siapa tahu ada dari teman kalian yang mau membeli SD card biar teman kalian gak kena tipu. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sehat-sehat buat kalian. Salam Marvel XP.